Barakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'mati taufiq wa nas'aluka Allahumma al-hidayata ila aqwamit thariq wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakum. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita teruskan kajian hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah, mudminuh khamr wal'aq wad-dayyus alladhi yukirru fi ahlihi al-hubusah. Rawahu Ahmad wa hadha haditsun sahih. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah putra dari Khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab. Dan Ibnu Umar ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang dimasukkan dalam pemilihan presiden, pemilihan khalifah ketika ayahnya ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullah alaih. Maka para sahabat memasukkan Ibnu Umar ini sebagai penggantinya. Tapi Sayyidina Umar mengatakan cukup dengan satu Umar saja, karena ada orang-orang yang lebih baik dari anakku ini. Ibnu Umar ini adalah orang yang sangat teliti. Bahkan beliau adalah orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengagungkan syariat Allah. Karena itu sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar kalau dia melakukan sholat malam. Begitu Nabi memberikan motivasi sehingga Ibnu Umar sedikit tidurnya dan selalu banyak melakukan tahajud di waktu malam hari. Nah, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang qad haramallahu alaihimul jannah, yang diharamkan atas mereka surga. Ini berarti Ibnu Umar berarti 3 kelompok ini tidak akan masuk surga, otomatis masuk neraka. Siapa 3 kelompok ini? Yang pertama, mudminul khamr, pecandu minum-minuman keras, atau mereka yang mengkonsumsi narkoba, atau pil-pil
atau yang sejenisnya yang merusak pikiran. Ini masuk kategori mudminul khamar. Kemudian yang kedua wal'aq, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah wadayus, orang yang tidak punya cemburu. Ini berbahaya sekali ya. Ad-dayyus alladhi yukirru fi ahlihil khubus, yaitu membiarkan kemesuman dalam keluarganya. Nanti kami akan terangkan secara detail walaupun singkat siapa 3 kelompok yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga, bahkan dia akan menjadi penghuni api neraka. Pertama disebutkan di situ adalah pecandu minum-minuman keras. Mereka sebelum tobat mati lebih dulu. Ini kan banyak terjadi. Sehingga ketika diminta untuk sampai kapan Anda minum seperti ini, golek wis tuwek tobat. Ternyata belum tua dia mati kecelakaan dalam posisi mabuk. Orang semacam ini Nabi sendiri menyatakan mudminul khamr in mata laqiyallaha ka'abidil wasan. Pecandu khamr jika dia mati dia akan menghadap Allah dalam keadaan sujud kepada berhala, menunjukkan besarnya dosa bagi orang-orang yang suka minum-minuman keras. Kalau sekarang mungkin model topi miring, vodka dan yang lainnya itu dianggap kuno. Sekarang ini pakai ekstasi, pakai model magadon atau yang sejenisnya, pil-pil anjing seperti itu diminum oleh anak-anak muda. Subhanallah. Dan mereka ini mengkonsumsi pil-pil terlarang ini karena sudah kecanduan, sulitnya bukan main. Sebetulnya yang paling penting digalakkan itu adalah kajian-kajian agama ini. Sebab kalau sekedar narkoba merusak masa depan, enggak direken. Iya. Enggak direken. Tapi begitu diberi sanksi-sanksi akhirat, ini biasanya mereka mau berpikir. Saking beratnya pelaku minum-minuman keras ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijzun, kotor. Fajtanibu, rijzun min amali syaitan, kotor dan itu merupakan pekerjaan setan. Fajtanibu, jauhi supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Di sini disebutkan oleh Allah secara runtut ya 4 Pak, dan ini ada kaitannya. Pertama di sini disebutkan al-khamr karena ini merupakan induk segala macam kemaksiatan. Orang itu kalau sudah minum itu sudah hilang rasa malunya. Coba perempuan-perempuan yang mohon maaf yang menari-nari di panggung dalam keadaan
berpakaian setengah telanjang, dia sudah tidak malu lagi. Kenapa? Wis dicekoki minum-minuman keras ini. Sudah dimasuki pil-pil setan ini, sehingga mereka hilang rasa malu dan mereka enjoy saja. Subhanallah, seperti itu. Kemudian saking beratnya minum-minuman keras ini, disebutkan di dalam beberapa hadis ya, itu ada 10 orang yang dilaknat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, Nabi menyatakan lu'inatil khamr ala asrati wujuh. Khamr ini dilaknat dalam 10 aspek. Yang pertama bi'ainiha, karena zatnya itu sendiri yang memabukkan. Entah itu terbuat dari perasan kurma, entah itu terbuat dari tape yang dimatengkan sehingga kalau diminum bisa mabuk. Model badek yang berlebihan, Pak. Kalau badek yang biasa enggak ya. Ada badek yang memang pendeman, itu bisa memabukkan. Dan itu haram hukumnya karena zatnya seperti itu. Kemudian wasaribuha, peminumnya. Wasakiha, yang memberi minum. Ini dilaknat semua. Wabai'uha, yang menjualnya. Wamutta'uha, pembelinya. Wa'asiruha, pemerahnya. Wa mu'tasiruha, orang yang minta diperahkan untuk orang lain. Wa hamiluha, pembawanya. Kemudian wal mahmulah, dan orang yang dibawakan kepadanya. Dan yang terakhir adalah wa akilu samaniha, dan orang yang makan hasil penjualannya. Ini semua dilaknat di dalam Islam. Hadirin yang saya hormati, pemerintah untuk hal ini harus lebih keras lagi ya. Jangan cuma sanksi-sanksi, setelah itu tidak ada apa-apa. Bahkan di penjara mereka minum. Bahkan mereka di penjara ini mereka jual beli. Ini tidak ada pengetatan-pengetatan, mohon maaf ini. Karena kami pernah mendatangi salah satu penjara di Semarang pada waktu itu. Ada teman yang kena narkoba, kami nyambangi. Ternyata kata orang ini, mohon maaf Ustadz, bukan saya saja yang minum, yang mengkonsumsi ini narkoba. Kanitnya juga minum juga katanya dia. Dan kita di sini ada kebebasan. Astagfirullah. Waktu itu berapa tahun yang lalu. Wallahu alam, ini ada bapak polisi yang lebih tahu ya. Mereka seperti itu. Bahkan begitu di penjara mereka tambah rusak, bukan tambah baik. Kenapa? Ya itu tadi, tidak ada pengetatan sama sekali. Malah jadi ajang jual beli. Wah, ini kalau sudah seperti ini rusak tatanan. Terus bagaimana solusinya? Solusinya tidak ada lagi agama. Begitu diberi sanksi-sanksi agama, kalau Anda mati seperti ini nanti. Kalau Anda di dunia ini bisa dikabuli, siapa saja bisa ditipu. Tapi begitu Anda mati dalam posisi seperti ini, Anda nanti menghadap Allah dalam keadaan menyembah berhala. Dan Anda akan menjadi penghuni api neraka, karena ini masuk kategori al-khamr yang diharamkan dalam Islam. Kemudian apalagi kaitannya, begitu dia minum biasanya al-maisir, rentetannya dia suka berjudi, karena dia sudah hilang rasa malunya. Apa yang tidak dijudikan di Indonesia ini? Sampai motor liwat loh Pak, dijudikan. Nomor tinggi dari jauh.
nomor Surabaya, nomor Bali. Itu ada judinya. Astagfirullahaladzim. Sampai ada orang dari jauh, lanang bawa wedok, dijudikan, la ilaha illallah. Iki bojoku hamil misalnya, lanang bawa wedok, dijudikan. Astagfirullahaladzim. Di Indonesia itu marak sekali ya masalah perjudian. Dan hukumah ini kurang berani masalah ini, mohon maaf ini. Semua orang tahu sumber-sumber perjudian, mereka diam semua. Mereka diam. Tidak ada apa-apa. Pokok sing penting storane. Kalau sudah seperti ini rusak tatanan. Nah, ya dari sedikit demi sedikit lah mereka harus disadarkan bahwa umat ini akan hancur apabila generasinya gila kepada khamr, minum minuman keras. Kemudian lanjutannya apa itu? Wal ansab. Mereka berkorban untuk berhala. Ini jarang terjadi. Dulu waktu zaman jahiliyah marak ya. Kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Kalau sekarang mengundi nasib itu dengan menunjukkan tangan ini, Pak. Dilihat orang-orang jualan di trotoan. Kalau nasib ini ndonok kain ya. Wah, sampean ndak iso kudu nyambut gawe keluar Jawa. Lek sampean ndek kene garing sampean. Astagfirullahaladzim. Seperti padahal dia sendiri tidak mampu apa-apa. Dia tidak sanggup merubah dirinya, tidak sanggup. Kok jadi mau merubah orang lain, mengundi nasib. Dan ini merupakan haram. Dan itu semua merupakan rijzun min amali syaitan fajtanibu. Merupakan pekerjaan setan. Fajtanibu, jauh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu perlu kita bentengi ya, terutama diri kita, anak-anak kita. Kalau kita insya Allah tidak akan minum, tidak gampang terseret kepada perbuatan dosa seperti konsumsi narkoba. Tapi anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita harus kita pantau. Kalau tidak, dikhawatirkan kita akan menjerit nanti, dan itu merupakan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Anda sebagai bapak-bapak, ibu-ibu harus memantau anak-anaknya. Kemudian yang penting lagi mendoakan. Karena doa orang tua ini apabila sungguh-sungguh, insya Allah anak kita tidak akan terseret kepada perbuatan maksiat, terutama narkoba. Insya Allah kita lanjut kelompok yang kedua besok. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.